terkait Ya. dengan undang-undang fidusia ini. Ya, ini juga yang membuat orang gelisah ini. Ya. Yang orang-orang dengan paksa mengambil kendaraan. Nah, apa yang harus dilakukan ini oleh kreditur ya? Ya. Oleh Finance ya. ketika misalnya mereka mengambil kredit Ya. dengan jaminan Ini kendaraan. sekali lagi kita kembali kepada apa yang saya sudah sampaikan di awal. Ketika kita mau mengambil pembiayaan apapun namanya atau kredit, Iya. harus kita sikapi dengan benar bahwa itu adalah kebutuhan kita yang kita sesuaikan dengan kemampuan. Sehingga kita menghindari hal-hal yang kemudian terjadi di belakang hari yang tidak sedap nantinya. Iya. Karena kan eksesnya tadi itu akan berakibat kepada penagihan kan gitu. Mau Betul. dia di fintech online ilegal atau yang legal, mau dia di perbankan sekalipun, di asuransi sekalipun, termasuk juga di leasing. Nah, masyarakat harus cermat. Jadi ketika kita butuh sebuah mobil, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kita datang ke perusahaan pembiayaan, tentunya buat kontrak. Nah, ada aturan yang kami buat. Memang ketika kita misalnya membeli perusahaan ini dalam POJK 35 terkait dengan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, itu ada 3 jenis pembiayaan yang kita berikan. Kita berikan izin kepada perusahaan pembiayaan dalam hal ini leasing atau finance. Pertama itu adalah terkait dengan pembiayaan investasi. Jadi ini orang yang mau untuk punya usaha, pengen modal usaha, pengen beli mobil untuk kepentingan usaha, dump truck dan sebagainya, dia boleh beli ajukan kredit kendaraan itu atau alat berat itu, tapi untuk tujuan investasi, modal kerja. Itu juga bagian yang kedua, yang selain investasi ada modal kerja yang kita juga dia pakai untuk modal usahanya, untuk warung dia misalnya pinjam di finance untuk beli mengisi warungnya. Itu kita bisa fasilitasi dengan kredit pembiayaan modal kerja. Dan yang ketiga yang banyak menimbulkan masalah terkait dengan fidusia adalah pembiayaan multiguna atau lebih sifatnya konsumtif atau beli mobil atau motor roda 2 atau roda 4 untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini perlu kita cermati benar Bapak dan Ibu, karena ketika kita menggunakan pembiayaan multiguna ini, ada dua skema yang biasa dilakukan ketika melakukan pembiayaan. Pertama adalah skema pembelian dengan pembayaran secara mengangsur. Nah, skema ini yang biasanya berhubungan erat dengan fidusia. Nah, ada lagi skema yang kedua adalah skema sell and lease back, jual dan sewa balik. Ini dikhususkan bagi orang yang sudah punya kendaraan, butuh modal untuk kepentingan mungkin anak sekolah dan sebagainya, datang ke finance menjaminkan BPKB. Ini difasilitasi dengan tadi itu sell and lease back, ada skemanya. Tapi sekarang ini jarang digunakan sell and lease back karena sudah ada fasilitas yang hampir mirip dengan gadai tapi bukan gadai, namanya fasilitas modal tunai. Uang di tunai. finance juga. Di finance juga. Jadi kita bisa meminjam uang secara tunai di finance kemudian menggadaikan BPKB. Nah, ini juga punya hubungan erat dengan fidusia. Iya. Apa sih fidusia itu kan gitu, Bu? Nah, fidusia itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 mengatakan bahwa fidusia itu kan menyerahkan hak kepemilikan kita secara sukarela dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia akibat hutang yang terjadi di antara pemberi dan penerima fidusia. Nah, karena saya kasih contoh begini, kita pengen mobil, kita datang ke dealer, kita beli ini dengan skema tadi saya bilang pembelian dengan pembayaran mengangsur. Kita sampaikan uang DP 20%-nya misalnya. 80% dibayarkan oleh finance. Finance ambil BPKB-nya, kita ambil mobilnya. Kemudian 80% hutang tadi itu yang sudah dibiayai finance, kita cicil kepada pihak finance. Nah, karena ini skema pembelian dengan pembayaran secara mengangsur, maka kepemilikan kendaraan itu menjadi milik daripada konsumen atau sebagai pemberi fidusia nih, atau debitur masyarakat. Dia yang punya karena dia punya uang muka 20%. Nah, finance kemudian untuk memitigasi resiko berdasarkan POJK kami kan ada 3 untuk mitigasi resiko nih. Bisa melalui asuransi jiwa kredit. Ini ketika nanti resiko debiturnya atau konsumennya meninggal, nanti mobil bermasalah kan ada asuransi yang mengcover sehingga tidak ada masalah. Mobil bisa diambil oleh ahli waris, utang dianggap lunas karena dibayar oleh asuransi. Makanya dia ikutkan asuransi jiwa kredit. Ada asuransi. Ada lagi mitigasi risiko terhadap barang jaminan. Misalnya mobil ini kalau tabrakan, loss only, kontak, disenggol dan sebagainya, ada asuransi yang mengcover.
Nah, ini mitigasi. Dan mitigasi resiko yang ketiga terhadap piutangnya, hutangnya ini. Ketika tidak terbayarkan. Nah, hutangnya ini akhirnya dia mitigasi risiko dengan diberikan buat perjanjian fidusia karena sudah difasilitasi undang-undang tadi. Nah, karena ini yang punya adalah debitur masyarakat, kalau satu waktu kemudian ini bermasalah, finance tidak bisa tarik. Kenapa? Karena yang punya masyarakat kan gitu. Nah, untuk bisa melakukan finance bisa menarik kendaraan karena dia one prestasi, dia tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka finance membuat berdasarkan dengan undang-undang tadi membuat perjanjian fidusia. Di mana perjanjian seperti yang saya bilang tadi menyerahkan secara sukarela. Tapi perjanjian itu setelah dia misalnya tidak bisa membayar. Bukan. Perjanjian fidusia ini di awal, Bu. Jadi sesuai ketentuan kami 30 hari sejak akad itu disepakati, jadi akad pembiayaan itu tandatangani, maka 30 hari itu punya waktu finance kemudian untuk bisa mengurus akad fidusia menjadi sertifikat jaminan fidusia yang dia urus ke Kemenkumham lewat notaris. Jadi notaris yang akan menguruskan itu karena notaris sudah buat akad fidusianya, perjanjian fidusia. Kemudian notaris akan mengirimkan kepada Kemenkumham untuk didaftarkan di Kemenkumham 30 hari, tidak boleh lebih. Sebab kalau lebih dari 30 hari, akta itu tidak dapat diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Jadi tidak akan ada gunanya lagi gitu, tidak bisa terbit. Sehingga 30 hari diberikan batas waktu kita, 30 hari kemudian diberikan oleh Kemenkumham sebagai yang mengelola fidusia tadi lewat Dirjen AHU atau yang mengelola. Daftar ke Kemenkumham, terbitlah sertifikat fidusia. Nah, sertifikat fidusia ini diberikan kepada kreditur, dalam hal ini finance. Ini fungsinya adalah untuk melakukan eksekusi jikalau suatu waktu debitur atau masyarakat one prestasi. Kenapa dia bisa lakukan eksekusi? Karena kepemilikan kendaraan tadi yang sudah dia beli ini sudah berpindah berdasarkan sertifikat fidusia tadi. Dia diserahkan kepada kreditur dari debitur pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi hak miliknya sudah dia serahkan, tapi kendaraan dia kuasai. Suatu waktu dia cedera janji berdasarkan undang-undang fidusia itu, maka dia harus menyerahkan secara sukarela kendaraan ini kepada pihak penerima fidusia. Karena undang-undang fidusia mengatakan demikian. Jadi ketika suatu waktu nanti dia tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya, maka pihak penerima fidusia itu bisa menggunakan haknya untuk melakukan lelang berdasarkan kuasa tadi itu, dan yang pemberi fidusia harus menyerahkan kendaraan itu kepada pihak kreditur untuk dilakukan lelang. Bagaimana dengan pengambilan paksa, misalnya sementara di jalan, kemudian dicegat dan mobilnya langsung ada kasus yang seperti itu kan, sementara misalnya lagi diantri di SPBU, kemudian diminta paksa harus turun dan mobilnya dibawa. Nah, kalau terkait dengan eksekusi lah pengakuan dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini tenaga alih daya. POJK kami memang memfasilitasi, artinya boleh nggak finance atau kreditur dalam hal ini leasing bisa menggunakan pihak ketiga. Kami dalam ketentuan POJK kami boleh, tentunya dengan persyaratan tertentu sepanjang memenuhi ketentuan pertama bahwa pihak ketiga itu harus berbadan hukum. Jadi bukan orang per orang, preman pasar, preman biasanya jalanan, begitu. disewa oleh Fanny untuk lakukan penaikan, tidak boleh. Berarti kalau misalnya tidak berbadan hukum bisa dituntut ini? Iya, artinya pihak finance akan kami kenakan sanksi. Dan secepatnya dia harus mengakhiri kerjasama dengan pihak ketiga tersebut gitu kan. Karena ketika dia mengambil paksa kendaraan ini, harusnya dia bawa surat itu kan? Betul. Jadi ketentuannya begini. Jadi ketika dia bisa dengan kemudian selain dia pihak ketiga yang berbadan hukum, dia juga harus punya MOU antara pihak ketiga dengan pihak leasing. Nah, sekarang dalam hal eksekusi, apa yang harus dilakukan pada saat eksekusi? Nah, ketentuan kami mengatakan bahwa ketika nantinya mau melakukan eksekusi terhadap kendaraan, kalau kendaraan itu dibebankan jaminan fidusia, maka pihak ketiga ini harus dibekali oleh sertifikat jaminan fidusia tadi. Harus dia bawa. Kemudian harus dia bawa juga surat tugas dari tentunya di mana perusahaan dia, bahkan mungkin surat tugas dari pihak finance kalau itu dilakukan oleh orang dalamnya internalnya finance ketika melakukan eksekusi. Dan yang paling penting dia lakukan itu secara sopan dan santun. Kenapa demikian? Karena ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sopan dan santun, bahkan terindikasi ada perbuatan unsur pidana,
maka dia bisa dipidanakan. Karena dia tidak menyerahkan secara sukarela. Kalau ya ini itu makanya saya bilang tadi ini memang kompleks. Ketika ini juga kita cara kepada masyarakat bahwa ketika ada yang melakukan eksekusi, tentunya ditanyakan dulu tadi surat tugasnya mana. Kan ini masyarakat wajar bertanya, Bapak mau melakukan eksekusi boleh. Ada bawa fidusia nggak? Bawa ini Pak. Ada bawa surat tugas nggak? Ada Pak. Ada bawa surat dari finance nggak? Ada Pak. Oke. Kalau sudah seperti itu, mari kita sama-sama ke finance untuk kita selesaikan kewajiban untuk melakukan menunaikan kewajibannya. Karena tidak mungkin eksekusi kalau tidak ada hutang kan yang kewajiban yang terlampaui. Orang eksekusi itu pasti karena sudah 3 bulan menunggak, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan pun baru dilakukan eksekusi gitu. Gitu. Nah, ketika ini misalnya bagaimana dengan dia tidak bawa surat tugas itu? Jangan. Bisa Kepada melapor. masyarakat ya jangan dilakukan, walaupun sebenarnya kalau dia difidusiakan masyarakat harus eling juga, istilahnya sadar diri loh bahwa undang-undang fidusia mengatakan ketika kita sudah tidak bisa mampu bayar, apalagi sudah lebih dari 6 bulan kan sudah menunjukkan itikat tidak baik kita ya. Ya kita serahkan kendaraan itu. Kalau kita jual kepada orang lain itu ada pidananya berdasarkan undang-undang fidusia. Karena di perjanjian di kontrak itu ada itu tidak bukan cuma di kontrak Bu. Kalau di kontrak kan mengatur secara kegiatan usaha perusahaan juga antara finance dengan itu. Tapi melanggar undang-undang fidusia. Karena undang-undang fidusia itu di pasal sekian, pasal 30-an saya tidak nanti diverifikasi lagi mengatakan bahwa tidak boleh barang yang dijaminkan bebankan fidusia ini diperjualbelikan. Pasal 33 mungkin dipindah tangankan, disewa usaha tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada yang menjual belikan ini kepada yang lain, sementara dia punya hutang, saya punya hutang di finance sudah 6 bulan tidak bayar, udah saya jual aja di batangan, tidak lapor ke finance, dia pidana berdasarkan undang-undang fidusia itu. Ancamannya 2 tahun dengan denda 50 juta. Jadi harus hati-hati juga kepada masyarakat. Karena finance bisa menggunakan pasal itu melaporkan kepada pihak kepolisian. Jika undang-undang itu sudah dia perjualbelikan Pak. Kalau dia jual belikan undang-undang, kalau undang-undang kan sanksinya pidana Bu. Kalau di kami kan perdata hutang, jadi kami atur finance dengan debitur secara keperdataan. Artinya itu kewajiban hutang yang tetap harus dia bayar. Dia sudah langgar pidana, tapi perdata pun dia tetap jalan. Artinya kewajiban dia yang harus dia bayar. Ini penting, ini masyarakat harus tahu ini. Berarti kalau misalnya ada pengambilan paksa, kemudian dia tidak membawa surat secara lengkap yang empat tadi itu boleh bertahan untuk tidak menyerahkan kendaraannya. Ini karena begini kan kita takut jangan sampai kalau tidak ada itu justru dari pihak lain ada pihak ketiga datang menagih tanpa surat ini, jangan-jangan ini perampokan itu loh. Makanya ini kita edukasi masyarakat. Ketika itu terjadi, masyarakat jangan juga ngotot kalau memang sudah terpenuhi persyaratannya. Untuk lebih amannya, datangi kantor polisi terdekat. Untuk kemudian diselesaikan di situ. Tentunya polisi akan menanyakan sesuai ketentuan, Anda punya surat fidusia nggak untuk melakukan eksekusi? Anda punya surat tugas nggak? Benar nggak Anda finance atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan finance? Kan takutnya orang lain yang menyamar jadi pihak ketiga kemudian mengambil kendaraan itu secara paksa di tengah hutan gitu kan. Ternyata itu perampokan atau penggelapan barang dan sebagainya, kan pidana, kasihan. Jadi kalau ada juga masyarakat bertanya itu wajar. Jadi pihak ketiga pun harus membekali dirinya, atau finance pun ketika mau melakukan eksekusi harus membekali dirinya, betul. Harus ada surat tugasnya, harus ada surat itu, bahkan kita perlengkapi dengan simulasi berapa sih kewajibannya, berapa kerugiannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu ada surat yang harus dibekali oleh finance. Ini berdasarkan POJK kami yang terbaru terkait dengan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Jadi tidak serta-merta juga kemudian bisa lakukan sudah datang eksekusi yang penting sudah bawa fidusia. Tidak, harus ada surat tugas untuk menjamin, memastikan bahwa konsumen dia tidak dirampok. Kan kalau Anda dari pihak ketiga mengaku-ngaku pihak ketiga tapi tidak bawa surat tugas, tidak bawa tanda pengenal bahwa dia sertifikat dia debt collector yang sudah tersertifikasi. Harus ada Bu, dia bawa. Jadi debt collector itu ada juga harus tersertifikasi. Betul. Pihak ketiga ini harus punya sumber daya manusia, kemudian punya sumber daya manusia yang tersertifikasi. Kalau tidak kan dia tidak boleh melakukan tugas itu. Gitu. Jadi finance juga tidak boleh sembarangan menggunakan pihak ketiga, apalagi pihak ketiga orang per orang tadi ya. Kalau dia menggunakan pihak ketiga kan kita tahu ada pihak ketiga yang memang resmi biasanya. Ada Mata Elang Nusantara, PT Men, ada PT Dor, ada 4 atau 5 perusahaan yang memang suka melakukan
penagihan atau bahkan melakukan eksekusi gitu loh, kerjasama dengan finance. Yang legal. Tentunya harus ada surat tugas, bekali lo anak buahmu dengan surat tugas, ada surat perintah dari finance, bahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa dia sudah terhambat, sudah wan prestasi. Ini penting karena ini hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi yang kemarin di Judicial Review pasal 15-nya terkait dengan bahwa tidak punya kekuatan eksekutorial, sertifikat jaminan fidusia yang punya ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta-merta kemudian membuat pihak perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga bisa melakukan eksekusi. Jadi tidak serta-merta itu artinya dia harus bisa membuktikan bahwa masyarakat tadi, debitur tadi cedera janji, dan biasanya itu dia tuangkan dalam kontrak. Kontrak itu ada perjanjian wan prestasi atau cedera janji. Bila mana dia wan prestasi tercapai, apakah bayar sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, apakah bayar melewati tanggal yang sudah diperjanjikan, itu semua wan prestasi secara perdata kan gitu. Bayar penuh misalnya angsuran 3 juta, dibayar setiap tanggal 5. Bayar 3 juta tapi di tanggal 7, udah wan prestasi. Bayar 5 juta tapi di bawah tanggal itu wan prestasi. Artinya ini sesuai dengan sepakatan 3 juta di tanggal 5. Terpenuhi unsur itu berarti tidak wan prestasi. Tapi kemudian apalagi tidak bayar sudah berbulan-bulan itu sudah wan prestasi. Dan gitu. susah dihubungi lagi. Apalagi tidak kooperatif gitu. Saya yakin pihak perusahaan pembiayaan juga itu kan mereka masih manusia ya. Artinya masyarakat yang betul-betul tidak mampu kemudian ingin mendapatkan keringanan, ajukan itu kepada pihak perusahaan pembiayaan bahwa saya tidak mampu, saya ingin diringankan. Sekarang kami punya POJK dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang mengharuskan semua pelaku usaha jasa keuangan, baik perbankan, finance termasuk itu, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID ini, terdampak usahanya, terdampak hidupnya, memang betul-betul sudah tidak lagi bisa berusaha, tidak bisa lagi makan dan sebagainya, apalagi bayar angsuran gitu. Diberikan relaksasi 3 bulan, 6 bulan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah ini kita minta gitu. Jadi masyarakat kalau ada masalah langsung datang ke finance. Jadi tidak serta-merta harus ada negosiasi. Ada pen ini saya tidak perlu datang. Presiden bilang tidak perlu bayar, ada 1 tahun, tidak begitu. Ada yang harus ada bermohon dulu. Berlindung di situ kan undang-undang fidusia, kemudian dia tidak mau. Oke. Terima kasih banyak ini Pak sama-sama, sudah berbagi informasi di sini dan insya Allah semoga masyarakat tercerahkan dengan apa yang kita obrolkan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.